Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dengan NPM 2459201055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Hartono, SPD MTI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan laporan tentang penanganan insiden keamanan cyber dengan studi kasus yaitu SQL injection mengubah data transaksi. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Mengapa insiden ini penting? Nah, jadi aplikasi transaksi itu merupakan aset kritis perusahaan yang dimana di situ terdapat data pemesanan, pembayaran, lalu identitas pelanggan. Nah, misalkan aplikasi web itu sifatnya terbuka, bisa diakses dari siapapun. Jadi, siapa saja dari internet itu sehingga rentan diserang. Jadi, salah satu jenis serangan yang paling umum dan berbahaya itu ya tadi, SQL injection, yaitu teknik serangan yang menyisipkan suatu perintah SQL yang berbahaya lewat kolom input. Jadi, kalau berhasil, si penyerang itu bisa mengubah data transaksi tanpa izin, misalnya mengubah status pembayaran atau nominal transaksi, contohnya. Nah, jadi dampaknya itu bukan hanya sekedar masalah teknis di IT, tetapi merambat ke operasional lainnya, yaitu ada finansial, reputasi perusahaan, bahkan bisa kena masalah hukum kalau menyangkut data pribadinya. Nah, penanganan ini dilakukan dengan pendekatan, yaitu dengan pendekatan National Institute of Standard and Technology. Lalu di sini ada gambaran suatu insiden. Apa sih yang terjadi di dalamnya? Yang pertama, jenis insiden web attack atau SQL injection, yaitu serangan aplikasi web yang berjenis SQL injection. Targetnya adalah aplikasi web transaksi dan database MySQL. Nah, dampak utamanya itu ada 47 catatan transaksi yang datanya berubah tanpa otorisasi. Jadi yang membuat kasus ini tuh cukup berbahaya adalah yang dimana sistemnya itu tidak down, lalu aplikasinya tetap bisa diakses dan terlihat normal, tetapi data yang ada di dalamnya itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Jadi ini adalah jenis insiden yang sering luput dari perhatian karena tidak ada gejala teknis, melainkan mencolok seperti server down atau error gitu. Jadi sistem ini tuh masih berjalan tetapi data tidak dapat dipercaya. Inilah yang membuat insiden ini berbahaya. Dari luar tuh tampak normal dan padahal integritas di dalam datanya itu sudah rusak. Lalu ada identifikasi insiden. Bagaimana insiden itu ditemukan? Nah, di sini ada indikasi awal. Yang pertama itu berasal dari laporan pengguna. Jadi si pengguna ini merasa data transaksinya tidak sesuai. Nah, dari situ tim IT menemukan pola query yang mencurigakan pada log aplikasinya dan diindikasi kuat aktivitas SQL injection melalui input yang tidak tervalidasi dengan baik. Nah, berdasarkan dari temuan ini, insiden diklasifikasi ke dalam 3 kategori sekaligus, yaitu unauthorized access, data integrity violation, dan application attack. Nah, di sini yang pertama ada unauthorized access, yaitu karena si penyerang itu masuk tanpa hak akses yang sah, jadi data di integrity violation-nya itu data transaksi yang diubah tanpa otorisasi, dan application attack-nya itu karena celahnya ada di level aplikasi web. Makanya ini diklasifikasi dalam 3 insiden tersebut. Lalu ada dampak terhadap confidentiality, integrity, dan availability. Yang pertama ada confidentiality, yaitu tidak ada bukti kebocoran data langsung dan tetap ada risiko akses ke data sensitif. Lalu ada integrity, yaitu paling terdampak. Lalu data transaksi berubah tanpa otorisasi dan integritas data bisnis menjadi rusak. Lalu di availability, itu layanan tetap online dan data yang tampil tidak valid, fungsi bisnis terganggu. Lalu ada analisis tingkat keparahan. Yang pertama ada severity level high, level tinggi, yaitu alasan klasifikasi high itu
Dampak operasional tinggi, ada potensi kerugian finansial, menurunkan kepercayaan pengguna, berpotensi melanggar regulasi jika data pribadi terdampak. Jadi karena tidak ada kritikal, jadi layanan tidak lumpuh total. Jadi sistem tetap dapat diakses sehingga tidak dikategorikan sebagai insiden kritikal. Lalu selanjutnya ada insiden responsi tahap 1, yaitu preparation atau kesiapan sebelum insiden. Yang pertama itu ada kebijakan keamanan dasar yang sudah ada. Lalu ada backup database yang dilakukan harian, monitoring masih sederhana, belum adanya sistem SOP, lalu insiden responnya yang matang, dan tim insiden respon khusus belum terbentuk, dan security awards pegawai masih terbatas. Lalu ada identification yaitu memastikan insiden terjadi. Yang pertama ada insiden diketahui dari laporan pengguna, data transaksi yang tidak sesuai, dan log aplikasi dan database. Pada temuan dari tim IT, terdapat ditemukan pola SQL injection, tidak ada deteksi otomatis berbasis SIM, dan analisis manual menunjukkan sesi mencurigakan yang mengubah data. Lalu ada containment, yaitu menahan penyebaran serangan. Short-term containment, yaitu isolasi server aplikasi, blok IP penyerang, disable akun mencurigakan, ambil snapshot forensik, dan monitoring insensitif. Lalu ada long-term containment, yaitu segmentasi jaringan, patch system, rotasi kredensial, MVI untuk admin, dan batasi akses database hanya dari server aplikasi. Lalu ada eradication, yaitu menghilangkan akar penyebab. Yang pertama, semua query SQL diperbaiki menjadi parameterized query. Input validasi diperketat, framework, OS, dan database di-patch, password admin dan database di-reset, dan server di-rebuild jika diperlukan. Lalu ada recovery, yaitu memulihkan layanan dengan aman. Yang pertama, restore data dari backup terakhir sebelum insiden, lalu validasi hasil restore, uji fungsi transaksi normal, lakukan scanning ulang untuk memastikan celah yang tertutup, dan monitoring ketat setelah sistem aktif kembali. Lalu ada Recession Learned, evaluasi pasca insiden. Yang pertama, deteksi insiden terlalu lambat, monitoring belum memadai, SOP insiden respon belum jelas, developer belum menerapkan secure coding, dan awareness keamanan masih rendah. Di sini ada respon operasional, yaitu timeline 24 sampai 72 jam pertama. Jadi di sini ada beberapa garis yang menampilkan waktu operasional dari jam 0 sampai ke 72 jam. Nah, 0 jam itu deteksi dan containment, yaitu awal insiden itu terdeteksi, lalu setengah jamnya itu identifikasi dan analisis awal, yaitu insiden yang diidentifikasi. Nah, lalu ada 1,5 jam, yaitu analisis lanjutan dan klasifikasi log dengan pengumpulan dan analisis lognya. Lalu sekitaran jam 4 jam, yaitu masuk ke tahap eradikasi, yaitu menghapus ancaman dan kerentanan ataupun menutup celah keamanan. Nah, untuk di 12 jam itu sistem dan layanan mulai dipulihkan dan diverifikasi berjalan normal. Jadi sistem yang dipulihkan ke kondisi aman. Lalu ada di jam ke-24, yaitu tim masuk monitoring yang berkelanjutan untuk validasi keamanan jangka pendek, yaitu monitoring berkelanjutan dan validasi keamanan, dan laporan akhir dan pembelajaran, yaitu menyusun laporan akhir sekaligus melakukan evaluasi pembelajaran untuk pencegahan ke depannya. Jadi di sini yang ke-72 jam itu dokumentasi dan evaluasi insiden. Nah, di sini yang simbol warna merah itu terdapat deteksi dan containment, yaitu tahap awal penanganan insiden. Lalu yang warna hijau itu eradikasi dan recovery, yaitu pemulihan dan perbaikan sistem. Dan yang warna biru itu monitoring dan evaluasi, yaitu monitoring dan pembelajaran ke depannya.
Jadi fokus 24 jam yang pertama itu menahan serangan, setelah itu fokus bergeser pada perbaikan dan pemulihan. Lalu di sini ada akar penyebab insiden, root cause analysis, yaitu sekarang masuk ke analisis akar penyebab, yaitu attack vector yang pertama, masuk melalui input file web yang tidak divalidasi. Tapi kalau ditelusuri itu dia lebih dalam, ada 4 kerentanan teknis yang dimanfaatkan, yaitu kerentanannya tidak ada parameter query, input validasi lemah, error handling tidak aman, dan patch belum terbaru. Kegagalan kontrolnya yaitu tidak ada MVI, backup belum diuji, monitoring lemah, dan tidak ada SOPIR. Lalu selanjutnya ada rencana komunikasi krisis, siapa yang diberitahu dan bagaimana. Yang pertama itu ada manajemen. Di sini perlu diberitahu bahwa untuk pengambilan keputusannya itu. Lalu ada tim IT untuk koordinasi teknis, ada dosen dan mahasiswa dalam konteks akademik dalam kasus ini. Lalu ada vendor itu terkait aplikasi atau infrastrukturnya, dan ada regular, yaitu memang ada keterkaitan data pribadinya. Jika ada data pribadi terdampak, maka pertimbangan pelaporan sesuai Undang-Undang PDP. Komunikasi harus cepat, jelas, dan konsisten. Di sini ada rekomendasi perbaikan, yaitu solusi harus berlapis. Di sini ada 3 tahap, 3 lapis rekomendasi. Yang pertama ada kontrol teknis, kontrol administrasi, dan kontrol jangka panjang. Nah, yang pertama prepared statement dan input validasi di level kodenya. Lalu ada MVI, yaitu untuk akses sensitif, ada SIM untuk monitoring real time, ada WAP sebagai lapisan proteksi tambahan, dan ada network segmentasi, yaitu supaya database-nya tidak bisa diakses langsung dari luar. Selanjutnya di kontrol administratif itu ada SOP, insiden respon, yang pastinya itu responnya yang jelas. Lalu ada security hours training, yaitu program security-nya di training secara berkala untuk pegawai dan developer, dan ada audit berkala dengan keamanan rutin. Lalu di sini ada kontrol jangka panjang, ada zero trust, vulnerability assessment, penitoring testing, dan backup 3, 2, 1. Nah, di sini ada rekomendasi perbaikan. Di sini perbandingan sebelum dan setelah perbaikan. Ini di sisi kiri ada sebelum perbaikan. Yang pertama, alurnya sangat sederhana, dari user langsung ke aplikasinya atau ke web server. Jadi baru dia ke database MySQL. Di sini tidak ada proteksi khusus, jadi database dapat diakses langsung oleh aplikasi web. Di sini keterangannya yaitu arsitektur sederhana, tidak ada lapisan keamanan tambahan, risiko keamanan lebih tinggi, dan tidak ada monitoring dan deteksi serangan. Lalu di sini ada setelah perbaikan, arsitektur yang sudah diperbaiki. Sekarang ada Web Application Firewall atau WAF sebagai lapisan proteksi pertama yang menyaring trafik pencurigakan sebelum masuk ke aplikasinya, ditambahkan di sini. Di sini kan yang pertama user ke browser, lalu ke web aplikasi firewall, setelah itu aplikasi web server dan database MySQL. Nah, jadi di sini monitoringnya itu ke WPI dulu, baru setelah itu ke aplikasi web. Jadi akses di database hanya melalui aplikasi web atau network segmentation. Nah, menggunakan WAV ini untuk proteksi awal. Database hanya bisa diakses oleh aplikasi web. Lalu ada monitoring menggunakan SIM, dan akses dan jaringan dibatasi segmentation. Keuntungannya yaitu keamanan lebih baik dengan memakai WAV atau web aplikasi firewall. Database terlindungi, tidak dapat diakses langsung, monitoring dan deteksi aktivitas mencurigakan dengan SIM, lalu risiko serangan lebih rendah. Nah, jadi di sini ada kesimpulan, yaitu di sini saya merangkum kembali bahwa poin-poin utamanya itu adalah kasus ini adalah termasuk kategori serangan SQL injection dengan dampak utama pada aspek integrity data. Di sini severity level insidennya ini kan saya klasifikasi tadi pada level high. Jadi seluruh proses penanganannya mengikuti kerangka kerja menggunakan National Institute of Standard and Technology. Jadi
mulai dari Repation sampai Resolution Learnet. Rekomendasi utamanya yang saya usulkan mencakup penerapan square coding, peningkatan monitoring, lalu penyusunan SOP yang jelas, dan penguatan kontrol akses. Yang ingin saya tekankan di akhir presentasi ini adalah insiden ini tetap serius meskipun layanan tidak mati total sepenuhnya. Kekuatan utamanya itu adalah sebuah organisasi justru terletak pada beberapa cepat bisa mendeteksi dan seberapa tepat responnya hingga seberapa serius memperbaiki agar masalahnya supaya tidak terulang. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.